Hai, sebelum menonton, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 28, Memelukmu, karya Via Raya. Melihat pemandangan yang sangat indah di depan matanya membuat Iko Sagon berjalan tergopoh-gopoh ke atas tempat tidur. Ia langsung membaringkan tubuhnya menghadap Teona. Manik matanya berbinar seperti sepasang manik mata tokoh kartun. "Kau kenapa, Osa?" tanya Teona sambil menggoyangkan tangannya tepat di depan wajah suaminya. Awalnya, ia berencana untuk tidur setelah Iko Sagon pergi ke kamar mandi. Namun karena ia sudah tidur beberapa jam sejak sore tadi, jadi ia tidak merasa mengantuk sama sekali. Justru bola matanya terasa sangat terang bagi burung hantu di malam hari. Ketika mendengar suara pintu terbuka, Teona menatap ke arah pintu kamar mandi. Tidak disangka, ia melihat pemandangan indah beberapa roti sobek. Manik mata yang semula segar, kini menjadi 10 kali lipat lebih segar. Namun yang membuatnya heran, pria itu terlihat sangat senang dan semangat untuk datang menghampirinya. "Astaga, Osa, apa yang kau lakukan?" ucap Teona frustasi. Bagaimana tidak? Pria itu mengecup keningnya penuh penghayatan, mengecup pipi kiri dan kanannya. Akan tetapi, pria itu tidak memperhatikan handuk yang terlilit di pinggangnya mulai terlepas. "Menjauh dariku, Osa," seru Teona sambil mendorong kepala Iko Sagon menggunakan jari telunjuknya. "Apa yang kau lakukan?" tanya Iko Sagon mengeluh. Harusnya setelah beberapa kecupan, ia memulai pemanasan agar tidak terlalu kaku. Namun, apa yang Teona lakukan mampu membuat semangatnya surut seketika. "Justru aku yang seharusnya tanya, kau ini kenapa? Bukankah aku sudah bilang kalau malam ini aku tidak bisa? Tubuhku sedang tidak fit dan kau malah bersikap seperti ini." Teona memejamkan matanya erat. "Pakai handukmu dan cepat sana pakai baju," imbuh wanita itu. Ia sudah mengatakan sebelumnya bahwa ia sedang tidak sehat dan pria itu pun sudah setuju. Namun, kenapa Iko Sagon seolah lupa dengan pembicaraan mereka sebelumnya? "Ini salahmu yang berani menggodaku," kata pria itu menyalahkan. Ia membaringkan tubuhnya dengan posisi terlentang dan membenarkan handuknya. "Kenapa jadi aku? Apa menatapmu saja bisa dibilang menggoda?" tanya Teona tidak habis pikir. "Ya, kau terlihat begitu menggodanya dengan menatapku. Jadi jangan pernah menatap pria lain dengan tatapan seperti itu," sangga Iko Sagon menggebu. Tidak bisa dibayangkan jika ia melihat Teona menatap pria lain dengan tatapan memuja seperti itu. Apalagi memikirkan Wolf yang wanita itu tatap. Ya, meskipun ia belum pernah melihat sosok Wolf, namun ia tetap tidak rela dan sama sekali tidak akan pernah bisa rela. "Memangnya kenapa? Bukankah kau tidak mencintaiku? Lalu, apa hubungannya denganmu jika aku menatap pria lain dengan tatapan seperti ini?" tanya Teona penasaran dengan jawaban yang akan suaminya berikan. Untuk apa pria itu melarangnya menatap pria lain?
sedangkan di hatinya tidak ada nama Teona. Tentu saja karena kau istriku, sangga Iko Sagon. Aku memang istrimu, tapi itu hanya status. Jadi, apa kau bisa memberiku jawaban lain? Kata Teona masih berusaha menuntut sebuah jawaban. Aku mau pakai baju dulu. Iko Sagon mengabaikan pertanyaan Teona dan beranjak bangun. Kemudian ia menyambar ponselnya di nakas dan pergi ke ruang ganti. Teona menghela nafas berat. Ia tahu betul bahwa sang suami berusaha untuk menghindari pertanyaannya. Sampai di ruang ganti, Iko Sagon meraih piyama biru dongker dan memakainya. Kemudian ia menyandarkan tubuhnya di rak dasi. Ia mengusap layar ponselnya dan bergegas menghubungi anak buahnya. Apa kau masih belum menemukan apapun tentang wanita itu? Belum, bos. Nanti kalau sudah, kami akan langsung mengabari, bos. Aku mengerti. Iko Sagon tahu alasan anak buahnya belum memberinya kabar. Namun, ia bertanya seperti itu hanya untuk berbasa-basi saja sebagai pembuka pembicaraan. Apa ada yang bisa saya bantu, bos? Tentu saja ada. Cari tahu tentang pria yang bernama Wolf. Dia teman istriku sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Baik, bos. Apa ada lagi yang harus saya lakukan? Kalau bisa, malam ini juga kau harus mendapatkan informasi itu. Kalau malam ini sepertinya tidak bisa, bos. Bagaimana kalau besok pagi? Saat ini waktu menunjukkan pukul 9. Jika malam ini juga ia harus mendapatkan informasi mengenai Wolf, rasa-rasanya akan sangat tidak mungkin. Baiklah, besok pagi kau harus memberiku informasi lengkap mengenai pria itu. Baik, bos. Tegas Layan. Iko Sagon mematikan panggilan dan menghela nafas berat. Mendengar Teona menyebut-nyebut nama Wolf dalam keadaan sakit, sepertinya pria itu benar-benar berarti bagi wanita itu. Tiba-tiba, Iko Sagon merasa posisinya sebagai seorang suami terancam. Jantungnya pun berontak dan seolah-olah ingin melompat keluar untuk menguliti Wolf hidup-hidup. Kenapa harus ada laki-laki lain di dekat Theo? Umpat Iko Sagon kesal. Ia membalikkan tubuhnya dan memukuli kaca rak dasi. Namun, ia tidak boleh gegabah dengan melukai dirinya sendiri. Ia menarik tangannya dan bergegas beranjak keluar. Setelah menutup pintu, Iko Sagon berdiri sambil menatap Teona yang sedang berbaring memunggunginya. Kenapa aku harus marah jika ada pria lain yang dekat dengan Theo? Bukankah aku tidak mencintainya? Batin Iko Sagon bertanya-tanya. Merasakan sesuatu yang dingin di punggungnya membuat Teona menoleh ke belakang. Ia melihat Iko Sagon sedang menatapnya. Pantas saja seluruh tubuhku terasa dingin. Teona membatin sambil menyusutkan tubuhnya dalam selimut. Apa aku marah karena tidak bisa menikmati tubuh Theo lagi? Iya, pasti karena itu aku marah, pikir Iko Sagon. Pria itu masih belum bisa menyadari perasaannya. Ia terus berpikir tentang kemungkinan alasan mengapa ia marah jika Teona dekat dengan laki-laki lain. Berhenti menatapku seperti itu. Kau membuatku takut, Osa, protes Teona. Iko Sagon terkejut mendengar ucapan Teona. Ia tersenyum canggung sambil menggaruk tengkuknya.
Kemudian ia melangkah ke arah tempat tidur dan membaringkan tubuhnya. Melihat Iko Sagon berbaring di sampingnya membuat Teona membalikkan tubuhnya kembali dan memunggungi suaminya. Ia takut pria itu akan menerkapnya jika ia menatapnya. Jadi demi mencari aman, lebih baik ia menghindar. "Apa yang kau lakukan, Theo?" tanya Iko Sagon dingin. "Aku mau tidur," sahut Teona berpura-pura tidak mengerti arti dari pertanyaan yang suaminya lontarkan. "Kau tahu bukan itu maksudku. Jadi berbaliklah sebelum aku marah," kata pria itu dengan nada suara yang semakin dingin. "Aku sedang sakit dan aku merasa nyaman dengan posisi ini. Jadi tolong biarkan aku kali ini saja, oke?" Sangga Teona memohon. "Baiklah jika itu memang maumu." Iko Sagon tersenyum menyeringai. Kemudian ia bergerak mendekat dan memeluk istrinya dari belakang. Wanita itu benar-benar terkejut dengan apa yang Iko Sagon lakukan. "Apa yang kau lakukan?" sentak Teona sambil menoleh ke belakang. Sayangnya ia tidak siap dan Iko Sagon langsung mengecup bibirnya singkat. Pria itu semakin menunjukkan seringayan tipisnya sambil mengedipkan matanya. "Apa susahnya menuruti kata-kataku, Sekarang kau sendiri bukan yang menyesal?" tanya Iko Sagon mengejek. Pria itu merasa menang atas sikapnya kali ini karena sejak tadi ia berusaha mengalah dengan alasan Teona yang sakit. "Jadi kau lebih memilih tidur sambil menatapku atau aku memelukmu dari belakang seperti ini?" tanya pria itu tersenyum menyeringai. "Bagaimana bisa orang tidur tapi menatap? Kalau begitu bukan tidur namanya." Teona malas menanggapi dan mengucapkan kata-kata yang jauh dari jawaban yang Iko Sagon harapkan. Mengetahui niat sang istri membuat pria itu tersenyum menyeringai. Kemudian dalam hitungan detik ia sudah mengunggung tubuh Teona. "Sepertinya kau sudah sembuh dan kita bisa melakukannya sekarang." Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.